Nah, kado ke-11 ini anak itu berhak untuk mendapatkan perlakuan kasih sayang. Bahkan anak hasil zina sekalipun Rasulullah itu menyayanginya. Anak hasil zina, karena anak hasil zina pun meskipun hasil zina tapi bayinya kan suci, bersih, tidak berdosa. Yang berdosa orang tuanya. Orang tuanya. Nah, ada satu kisah ketika ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah menyatakan dirinya mengandung dari hasil berzina dan minta dihukum sesuai aturan Allah. Dalam ajaran Islam sebenarnya kan kalau perzinahan itu harus ada saksi. Ada saksi, bahkan saksinya 4. Kecuali kalau orangnya mengaku. Nah kalau mengaku nggak harus ada kesaksian. Kalau mengaku maka tidak harus ada kesaksian. Harus ada kesaksian itu kalau ada yang menuduh. Menuduh ini berzina harus ada saksinya. Tapi kalau yang bersangkutan mengaku, bahkan dalam kejadian ini si ibu minta agar dihukum dengan aturan Allah. Karena syariat Islam itu ketika dilaksanakan di dunia itu menjadi penghapus dosa. Kalau tidak berarti nanti di akhirat, dan itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Nah, wanita ini memilih agar dia kalau dihukum sesuai dengan aturan Allah di dunia. Jadi dirajam berarti kan. Tapi kata Rasulullah, pulanglah kamu. Sampai kamu melahirkan. Rasulullah menyuruh pulang sampai kamu melahirkan. Tidak memerintahkan balik lagi sebenarnya. Tapi beberapa bulan kemudian setelah bersalin wanita itu datang lagi sambil bawa bayi. Kata wanita itu, ya Nabi Allah, bayi ini telah aku lahirkan. Dan dia meminta lagi agar dihukum dengan aturan Allah. Ini luar biasa. Namun Nabi tidak langsung menegakkan hukum. Kata beliau, pulanglah kamu, susuilah dia sampai kamu menyapihnya. Jadi harus disusui sampai menyapih. Berarti kan 2 tahun dikasih waktu oleh Rasulullah. Dan ternyata wanita itu datang lagi setelah 2 tahun, setelah disapih, ia datang kembali membawa bayi sambil memegang sepotong roti. Ya Nabi Allah, ini telah disapih, ia telah dapat bisa makan makanan, kata Rasul. Kata ibu itu. Maka Rasulullah pun kemudian memerintahkan agar bayi itu diserahkan kepada yang layak untuk mengasuh. Kemudian wanita itu dihukum. Namun ini yang menarik. Rasulullah memuji taubat wanita tersebut dan mengabarkan bahwa ia diampuni Allah dan akan masuk surga. Perhatikan. Kalaupun kita menjadi bayi itu, Rasulullah itu tetap memperhatikan hak bayi. Dan kalaupun dia besar, meskipun dia tahu, misalkan dia lahir dari hasil perzinahan, tapi dia tahu ibunya itu ahli surga. Kenapa? Karena telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan Rasulullah tetap memperlakukan bayi tersebut dengan baik, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan memerintahkan kepada yang mengasuhnya untuk memperlakukannya dengan baik. Ini dahsyatnya ajaran Islam. Dan wanita itu dipuji oleh Rasulullah. Bahkan kalau dibagikan taubatnya itu kepada penduduk Madinah, itu masih berlebih, kata Rasulullah. Jadi anak hasil zina pun Rasulullah sangat lembut kepada. Dan kepada ibunya sebenarnya, kalaupun ya dia bersembunyi saja minta kepada Allah, ya kita enggak, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk memastikan ya wanita tersebut dia pengen diselesaikan di dunia gitu. Karena kan nggak tahu di akhirat seperti apa, mending diselesaikan di dunia. Wanita itu memilih seperti itu dan akhirnya menjadi ahlul jannah insyaallah. Menjadi ahli surga. Jadi pezina bisa menjadi ahli surga ketika dia taubat dan menjalani hukuman. Makanya kalau yang sudah menjalani hukuman syariah tidak boleh dihina, diledek, ini nggak boleh. Karena ya dia sudah selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dihukumnya itu sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab.